Shalom Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, Bang John, apa kabarnya? Luar biasa Kak Jesslyn. Bang John gak semangat ya adik-adik. Coba adik-adik di rumah, apa kabarnya adik-adik? Wah, kurang semangat juga nih. Nah, Bang John, biar Bang John dan adik-adik sekolah minggu lebih bersemangat. Nah, cara menjawabnya seperti ini ya Bang John. Coba Bang John tanya kabar Kak Jesslyn. Bagaimana kabarnya Kak Jesslyn? Puji Tuhan, luar biasa. Oke Bang John, sudah ingat kan? Sudah Kak Jesslyn. Coba, sekali lagi adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa. Udah semangat gak Bang John? Masih belum Kak Jesslyn, sekali lagi. Oke, apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa. Wah, sudah semangat kan adik-adik? Nah, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-14 setelah Trinitatis dengan tema Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, sekarang sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Doa akan dibawakan oleh Bang John. Baik adik-adik yang di rumah, semuanya siapkan hati dan pikirannya. Sebelum ibadah kita akan memulai berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang sangat luar biasa yang kami terima hingga saat ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkata ya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam ibadah ini Bapa, sehingga anak-anak sekolah minggu juga dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik kita akan memuji Tuhan. Biar semangat, kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri sambil bernyanyi Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Allah memberkati saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Allah memberkati saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Sama-sama kita ucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari Yosua 1, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 9. Ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu kita bernyanyi.
Nah, adik-adik yang di rumah atau adik-adik sekolah minggu yang di rumah, Kak Jislin, abang ada bawa sesuatu loh. Wah, apa itu Bang John? Ini adalah gambar Kak Jislin. Kak Jislin tahu nggak ini gambar apa? Wah, ada gambar Tuhan Yesus dan anak-anak Bang John. Betul sekali, adik-adik bisa melihatnya kan? Nah, ini gambar Tuhan Yesus dengan anak-anak. Di sini, gambar ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang sama anak-anak. Dan juga Tuhan adalah Tuhan yang memelihara. Nah, bukan hanya anak-anak sekolah minggu, ataupun Bang John, ataupun Kak Jesslyn, tetapi ciptaan yang lainnya juga Tuhan pasti pelihara. Nah, untuk itu adik-adik kita nyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Adik-adik kita bangkit berdiri ya. Ya, semuanya berdiri ya, biar lebih semangat. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Kita ulang sekali lagi adik-adik, lebih semangat. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita melipat tangan, tundukkan kepala, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel di ibadah minggu pagi ini, yang diambil dari Yakobus 2, dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 13. Kita membaca secara responsoria. Di ayat 13 kita sama-sama membacanya. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Kita sama-sama membaca ayat 13.
Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi. Nah, adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, Yesus memberi makan 5.000 orang adik-adik. Nah, tahu nggak Yesus memberi makan orang sebanyak itu dengan apa? Bang John tahu nggak? Tahu dong Kak Jesli, Wah, apa Bang John? dengan 5 roti Dan 2 ikan. Lihat, Kak Jesslyn ada bawa loh. Nah, ada, coba hitung Bang John. Satu, ada rotinya adik-adik. Dua, 2, 3, 4, 5. Sama apa tadi Bang John? 5 roti dan 2 ikan. 2 ikan. Ikannya ini adik-adik. Nah, Wah, ikannya lucu ya adik-adik. Iya Bang John. Tapi sayang dimasak. 2. Nah, jadi tadi ada berapa Bang John? 5 roti dan 2 2 ikan. Wah, kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur lalu membagikannya kepada orang banyak adik-adik. Dan ternyata Bang John, sisa 12 keranjang lagi loh. Wah, hebat sekali ya adik-adik Tuhan kita. Nah, sekarang untuk mengucap syukur, Kakak mau kita bangkit berdiri, kita bernyanyi 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Kita angkat pujian ini sekali lagi. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita bernyanyi. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan renungannya pada pagi hari ini, kita berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada pagi hari ini di minggu ke-14 setelah Trinitatis dengan topik Yesus memberi makan 5.000 orang, tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-15. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Amang Pendeta akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik sekolah minggu bisa mengikutinya di dalam hati kita masing-masing yang nanti akan dipandu oleh orang tua kita. Yesus memberi makan 5.000 orang, itu judul perikop kita.
Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu, abang mau menyapa adik-adik sekolah minggu. Kiranya adik-adik sekolah minggu masih tetap bersemangat, masih tetap sehat dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu, sekalipun sampai saat ini adik-adik sekolah minggu masih harus mengikutinya melalui layar handphone maupun layar televisi. Karenanya Amang berharap bahwa adik-adik sekolah minggu tetap kuat dan juga tetap sehat di dalam menjalani aktivitasnya di masa-masa yang akan datang. Adik-adik sekolah minggu, Amang Pendeta ada gambar. Nanti adik-adik sekolah minggu bisa melihat di atas ataupun di layar handphone adik-adik sekolah minggu, di situ ada sebuah gambar. Ada 2 anak yang sedang melakukan, katakanlah, perbuatan yang satu dengan yang lainnya. Ternyata mereka sedang menarik sebuah benda. Amang boleh menyebutkannya itu sejenis mainan. Yang satu begitu bersemangat dan yang lainnya juga tidak kalah semangatnya untuk menarik mainan tersebut.
Mereka saling menarik mainan tersebut dengan ekspresi yang begitu kuat. Dengan kata lain, satu sama lain di dalam dirinya mau mengatakan, kira-kira Amang mau menafsirkannya, ini milikku. Yang lain juga pasti akan mengatakan, ada dua, yang satu mengatakan ini milikku, yang lain juga mengatakan ini juga milikku. Dengan kata lain, gambar ini mau menunjukkan dua anak yang sedang, betul sekali, yang sedang berebutan mainan. Katakanlah mainan di situ ada sejenis hewan purba atau dinosaurus kira-kira tersebut. Dua anak ini memang tidak diketahui apakah abang adik atau memang teman atau sahabatnya, tetapi dua anak ini saling berebutan mainan. Dengan ekspresi tersebut mau mengatakan bahwa ini mainanku. Ini adalah sebuah adegan ketika dua anak ini, kalau kita perhatikan yang di atas tadi, sambil mengatakan di dalam hatinya ini mainanku, lalu mereka saling tarik menarik mainan tersebut. Ya, mudah-mudahan tidak rusak ya, tetapi hanya itu gambar yang terjadi pada saat itu. Adik-adik sekolah minggu, kedua anak ini mau menyampaikan pesan bahwa bagaimana kedua anak ini sedang berebut sebuah mainan yang sama-sama disukai oleh baik anak yang berbaju biru, bergaris hitam, atau juga dengan anak yang berbaju hijau. Mereka sama-sama menyukai mainan tersebut, sehingga saling tarik-menarik. Dengan kata lain, bahwa adegan ini tentu tidak patut untuk dicontoh atau bahkan dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu, baik di rumah maupun juga di tempat pergaulan kalian atau juga bahkan di sekolah. Ini berbeda dengan apa yang terjadi dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus sedang memberi makan kepada 5.000 orang. Kalau kita perhatikan adik-adik sekolah minggu di dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa di ayat 9 yang disampaikan oleh Andreas, saudara Simon Petrus menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Di ayat 9 dikatakan begini, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Ada seorang anak. Itu terjemahan di Alkitab kita. Dan memang kalau di aslinya itu mau menyatakan anak tersebut ternyata adalah bagian dari keluarga budak pada saat itu. Jadi ternyata anak itu wajar memiliki 5 roti jelai dan hanya 2 ikan. Itu bekal yang dimilikinya, yang mungkin harus dibawa untuk orang tuanya ketika bekerja. Karena memang anak itu di dalam Alkitab mau mengatakan anak tersebut memang dari kalangan keluarga budak. Jadi dia tidak memiliki apa-apa. Yang dia miliki bekal makanan hanya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi kalau kita perhatikan adik-adik sekolah minggu, ternyata anak tersebut memberikan, menyerahkan yang ada padanya, yang sedikit itu, yang bagi Tuhan Yesus pun itu juga tidak akan cukup. Begitu juga bagi murid-murid Tuhan Yesus. Jadi sudah tidak cukup yang ada pada anak tersebut hanya seadanya,
lalu dilihat oleh murid-murid Tuhan Yesus pun, oleh Andreas pun pada saat itu tidak akan pernah bisa cukup untuk membagi kepada 5.000. Jadi kalau secara hitungan, mana cukup roti dan ikan tersebut. 5 roti tambah 2 ikan, ya paling banyak 7 orang yang menikmatinya. Tetapi biasanya itu akan menjadi lauknya ikan tersebut. Tidak akan pernah cukup. Dan Tuhan Yesus pun tahu itu. Bahwa yang dimiliki oleh anak tersebut, yang bagi anak tersebut itu adalah bekal seadanya. Tetapi anak tersebut mau memberikannya kepada Tuhan Yesus. Dan yang menariknya adalah bagi anak tersebut itu bekal seadanya, bagi murid-muridnya itu sedikit, bagi Tuhan Yesus itu tidaklah sedikit. Dan yang dilakukan Tuhan Yesus tidak langsung membagikannya. Tetapi dikatakan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus disebutkan di ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Yesus mengambil roti dari anak, lalu ia mengucap syukur atau dengan kata lain berdoa. Yang sedikit bagi murid-muridnya, yang seadanya bagi anak tersebut. Tetapi ketika Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur, maka itu bisa dinikmati oleh 5.000 orang atau laki-laki yang ada pada saat itu. Yang sedikit itu, yang seadanya itu bisa menjadi berkat bagi 5.000 orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus Kristus. Karena itu adik-adik sekolah minggu melalui firman Tuhan ini apa yang mau kita pelajari? Yang pertama tentu adik-adik sekolah minggu tetap bisa membangun sikap peduli. Tetapi sikap peduli bukannya sekedar. Sikap peduli yang adik-adik sekolah minggu bangun adalah sikap peduli yang tulus ikhlas. Sama seperti anak tersebut yang ada padanya mungkin hanya 5 roti dan 2 ikan itu untuk bekal bagi orang tuanya. Tetapi dia menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Ia peduli kepada Tuhan Yesus dan menyerahkannya dengan ikhlas. Tidak dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan kalau saya berikan ini, apa yang bisa saya makan? Tuhan kalau saya berikan ini kepadamu, apa yang bisa dimakan oleh orang tua saya, adik saya, atau kakak saya, atau dan sebagainya. Tetapi itu yang tidak disampaikan oleh anak tersebut. Atau bisa juga anak tersebut tidak memberikannya, wajar. Tetapi itu tidak dilakukan oleh anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Ia memberikannya kepada Tuhan Yesus. Anak tersebut memiliki sikap peduli yang tulus ikhlas. Begitu juga untuk adik-adik sekolah minggu, belajar memiliki sikap peduli yang tulus ikhlas. Jadi jangan peduli tapi tiba-tiba dia menggerutu, atau menyesal, Jadi tetap peduli tetapi harus bisa juga peduli dengan tulus ikhlas. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu melalui firman Tuhan ini dikatakan bahwa anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu yang saat ini mengikuti kebaktian secara live streaming, yang mau tetap belajar untuk memiliki sikap hidup peduli dengan tulus ikhlas, tidak akan pernah kekurangan. Apakah anak tersebut merasa kekurangan? Tidak. Justru dengan yang seadanya, maka makanan tersebut pun bisa dinikmati oleh dirinya. Atau bahkan juga dia bawa kembali lagi yang lebih untuk keluarganya. Dengan yang sedikit itu, menurut murid-muridnya, maka bisa dinikmati oleh 5.000 orang. Dengan kata lain,
dengan sikap peduli yang tulus ikhlas. Bagi adik-adik sekolah minggu yang mau melakukannya, jangan pernah takut bahwa kita tidak akan pernah berkekurangan. Yang terakhir, adik-adik sekolah minggu, tentu bagaimana tetap memiliki sikap peduli yang tulus ikhlas dan mau berbagi. Kalau kita perhatikan gambar yang di atas lagi, ataupun yang ada di layar handphone kita, di situ ada adegan anak usia mungkin 5 tahun, lalu si anak laki-laki tersebut memberikan apel dan dinikmati oleh entah adiknya atau mungkin kawannya atau sahabatnya perempuan untuk dapat dinikmati oleh anak perempuan tersebut. Apel adalah salah satu makanan yang disukai oleh anak-anak, khususnya memang gambar ini gambar anak-anak dari entah Eropa ataupun Amerika. Jadi apel ini sangat disukai oleh anak-anak dari kalangan entah Amerika ataupun Eropa pada saat itu. Seharusnya apel tersebut tidak bisa dibagi, karena itu adalah makanan ataupun buah yang salah satu favorit bagi anak-anak usia yang ada di gambar tersebut. Tetapi itu tidak dilakukan oleh anak laki-laki tersebut. Justru ia membaginya, memberikannya kepada temannya atau bahkan kepada adiknya di gambar yang ada di atas amang ini atau yang di layar handphone kita. Berbagi kepada adik kita ataupun abang kita atau bahkan kepada teman kita, itu adalah perbuatan yang indah. Jadi adik-adik sekolah minggu, tetaplah miliki hati yang peduli dengan ikhlas dan juga mau berbagi. Karena peduli dengan ikhlas dan mau berbagi itu adalah perbuatan yang indah di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau kembali mengajarkan kami khususnya bagi anak-anak sekolah minggu-Mu. Melalui kisah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan makan kepada 5.000 orang melalui bekal makanan yang dimiliki oleh seorang anak, 5 roti jelai dan 2 ikan. Makanan tersebut adalah bekal seadanya, atau bahkan juga dinilai sebagai bekal yang sangat sedikit. Tetapi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah memberikan pengajaran bahwa yang sedikit itu bisa untuk memiliki sikap peduli dengan ikhlas dan juga mau berbagi. Ajarkan dan bimbing anak-anak sekolah minggu-Mu melalui Roh Kudus-Mu dan juga orang tua mereka untuk tetap memiliki hati yang peduli dengan ikhlas dan hati yang mau berbagi, agar mereka bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka, bagi adik mereka atau abang mereka atau kakak mereka, dan juga bagi teman-teman di sepermainannya atau bahkan di sekolahnya. Berkatilah anak-anak sekolah minggu-Mu di dalam menjalani aktivitasnya di masa pandemi atau PPKM level 4 ini. Dan juga bagi orang tua anak-anak sekolah minggu-Mu, Engkaulah ya Tuhan yang memberkati dan melindungi orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga menjalani masa pandemi ini, begitu juga PPKM ini, di dalam lindungan-Mu dan kuasa-Mu saja, sehingga menjalani aktivitasnya, pekerjaannya ataupun usahanya boleh tetap dinikmati dan membawa kesejahteraan kepada keluarga. Begitu juga bagi seksi sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu-Mu. Engkaulah yang senantiasa Tuhan menguatkan dan memberkatinya di dalam pelayanannya dan juga di dalam
aktivitasnya. Lindungilah sehingga di masa kini dan di masa yang akan datang boleh memberikan pelayanannya yang terbaik bagimu melalui pelayanan sekolah minggu di gerejamu ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, apa tadi yang perlu diingat adik-adik? Yang pertama, kita harus peduli dengan sesama kita. Yang kedua, kita harus tulus dan mau berbagi. Nah, yang ketiga, kita harus percaya dengan Tuhan kita yang bisa melakukan segala mujizat. Oke adik-adik, seperti ayat hafalan kita ini. Kasih tunjuk Bang John. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Filipi 4 ayat 6. Isinya adalah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. nah adik-adik jangan lupa ya videonya boleh dikirimkan ke Kak Fani dan Bang John. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya adik-adik. Yang rapi, jangan dikucul-kucul ya. Sambil bernyanyi, kami bawa korban Korban pujian. pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu, salam sehat. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah.